Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri amma ba'du. Hadratul ulama wal qurra wa hadratul ummahatil muslimat, majelis ta'lim majma'ul muslimin. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan diberi sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim majma'ul muslimin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan sehat afiat. Ala hadhihi wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari matan takrib sampai rukun-rukun sholat ya. Halaman berapa ya? 34. Ya. Halaman 34. Faslun fi arkanis sholat. Pasal yang membahas tentang rukun-rukun sholat. Sudah ketemu? Wa arkanus sholati, dan beberapa rukun sholat sama niyata asyara ruknan, itu ada 18 rukun. Kalau nanti misalnya baca buku lain kok ketemu cuma 14, ya kan? Itu kalau dalam kitab ini tumakninah itu dijadikan satu rukun sendiri. Kalau yang 14 itu tumakninah digabungkan dengan rukun yang lain. Misalnya rukuk dan tumakninah, sujud dan tumakninah. Nah, kalau dalam kitab ini nanti tumakninah itu dipisahkan. Makanya jumlahnya menjadi 18. Yang pertama an-niyatu, niat. Semua ibadah butuh niat. Bahkan niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Pekerjaannya sama, kegiatannya sama, tapi kalau ada niat bisa jadi ibadah, kalau nggak ada niat nggak jadi ibadah. Contoh, ibu biasanya kalau mau tidur suka bersih-bersih, cuci muka, cuci tangan, gitu kan ya. Nah, kalau kita mau tidur kemudian cuci muka, cuci tangan kanan kiri, basahi rambut, cuci kaki, kalau itu diniati wudhu,
jadi ibadah wudu. Wong wudu yang wajib itu kan cuma wajah, tangan kanan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau itu diniati wudu, jadi ibadah wudu, ada pahalanya. Tapi kalau tidak diniati wudu, ya dapatnya cuma seger tok, bersih. Maka ya biar segernya dapat, pahala dapat, diniati wudu. Padahal kerjaannya sama loh ya, yang membedakan niatnya. Tadi sebelum masuk ke dalam musola ini, Ibu niat iktikaf apa enggak? Iya tempo hari. Lo yang lain nih lo ketika ditanya kok melongo, apa udah ngantuk, mendung-mendung. Ketika masuk ini tadi pada niat iktikaf apa enggak? Enggak, oh jujur lo. Enggak, yo enggak, yo. Lah, yang kadang orang yo kadang yo lupa, yo ingat lo yo. Kadang habis sarapan aja perasaan kok lapar lagi. Ketika kita masuk ke tempat ibadah, kalau di Indonesia namanya macam-macam, tapi kalau di luar Indonesia semuanya masjid namanya. Hanya ada masjid jami dan ghairu jami. Jami itu yang dipakai buat sholat Jumat, kayak di Nurul Jannah, Baitul Taqwa itu namanya jami. Ini apa namanya, Nur Rahman ini masjid jami. Ada yang masjid ghairu jami, yaitu yang tidak dipakai sholat Jumat kayak di sini, At-Taubah, Al-Khairiyah dan lain-lain. Itu kalau di luar Indonesia. Kalau di Indonesia yo macam-macam namanya. Kalau di Jakarta musola, di kampung saya nggak ada musola, langgar. Kalau di Sumatera surau, ya. Kalau orang Sunda tahu tajuk. Bener. Kok kayaknya Indonesia itu kalau dalam hal istilah paling kaya dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Kalau di luar Indonesia ini namanya masjid ghairu jami, nggak ada istilah langgar, surau, tajuk, musola, enggak. Indonesia itu paling kaya dengan bahasa. Orang jatuh aja tergantung jatuhnya kemana kok. Kalau ke belakang jedam, kalau ke depan tergantung arahnya kemana disebut jatuh. Lah padahal sama-sama, apalagi makan makanan pokok kita itu nasi. Kalau Inggris rice, mau gabah, mau padi, mau nasi tetap rice. Arabnya al-aruz, padi ya bahasa Arabnya itu, gabah ya itu, beras ya itu, nasi ya itu. Coba Indonesia, kalau masih nempel di pohon namanya padi, kalau udah dirontokin namanya gabah, kalau udah dibuka kulitnya itu yang utuh, kalau yang hancur lah iya. Kemudian kalau dimasak airnya pas jadi baru namanya nasi. Airnya kebanyakan udah jadi berapa? Jadi satu bahan. Itu kalau masaknya nggak dibungkus. Kalau dibungkus pakai daun pisang. Kalau panjang dalam nggak ada isiannya, lontong. Kalau ada isiannya buras. Itu kalau di sini di kampung saya nggak ada buras, namanya arem-arem. Nah, itu kalau dibungkus pakai daun pisang. Lah kalau dibungkus pakai janur, udah jadi berapa ya? Itu kalau dimakan utuh banyak. Kalau tinggal cuma satu, kalau orang kampung saya nyebutnya upo. Kalau nasi cuma sebutir ini. Lah ya upo, kalau orang Jakarta apa? Nasi cuma sebutir.
Kalau banyak namanya nasi, kalau cuma sebutir namanya po Indonesia kok. Buter. Orang Madura buter. Kan masing-masing daerah punya bahasa ya. Indonesia kok ya. Lo kok tadi kok sampai ke situ apa sih? Musola. Masuk ke sini nih tadi niat itikaf apa enggak? Lah, yang niatnya nggak usah pakai Arab pun, kita bukan orang Arab. Saya niat itikaf sunnah karena Allah. Ya udah dari sekarang aja niatnya, mayan masih seperempat jam lagi. Niatin ya. Ketika kita masuk ke sini, padahal ibu datang tadi sini jam 12:30 ya. Oh, lumayan kan sampai 1:30 sampai jam 2 kan 1,5 jam. Ada pahala tambahan namanya iktikaf. Tapi kalau tidak ada niat iktikaf, walaupun duduknya paling lama di sini, nggak ada pahala iktikaf. Yang membedakan cuma sah iktikaf di musola, sah. Oh ini namanya juga masjid, hanya istilah saja di Indonesia yang namanya berbeda-beda. Cuma memang iktikaf itu populer kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padahal aslinya ibadah iktikaf itu sunnah sepanjang tahun, pagi, sore, siang, malam sama saja. Ketika ibu ngaji, misalnya tadi niatnya iktikaf, maka ada pahala tambahan lain selain ngaji dan lain-lain, yaitu ada pahala iktikaf. Itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Kemudian yang kedua, fungsi niat itu membedakan tingkatan ibadah. Fungsi niat yang kedua membedakan tingkatan ibadah. Ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah yang membedakan salah satunya adalah niat. Umpama ada orang sholat subuh dan qobliyah subuh yang tidak pakai kunut, maka subuh dan qobliyah subuh kan nggak ada bedanya ya. Yang nggak pakai kunut tuh kan sama-sama 2 rakaat. Qobliyah subuh ya 2 rakaat, subuhnya ya 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Kecuali kalau yang pakai kunut, maka ada beda dengan kunutnya itu. Yang membedakan subuh wajib tingkatan tertinggi, kemudian qobliyah subuh sunnah. Yang membedakan itu adalah niat. Bahkan mungkin dulu pernah saya contohin, pekerjaan sama bisa dapat pahala wajib, bisa dapat pahala sunnah, bahkan bisa dapat dosa. Kerjaannya sama. Sama-sama kita ngasih duit 1 juta. Kalau niatnya bayar utang, hukumnya bayar utang wajib. Berarti pahalanya wajib. Maka orang bayar utang itu pahalanya lebih besar daripada orang sedekah. Sedekah rajin tapi utang nggak bayar-bayar. Lah kecuali memang utangnya itu jatuh temponya perjanjian kayak motor gitu kan, jatuh tempo umpama 2 tahun. Ya nggak harus nunggu motor lunas baru sedekah, enggak. Maksudnya yang udah jatuh tempo kok seseorang udah harusnya bayar, nggak bayar-bayar tapi sedekah rajin. Sama-sama ngasih 1 juta, kalau niatnya bayar utang, hukumnya wajib, maka pahalanya wajib. Kemudian yang kedua, kasih duit 1 juta juga, cuma niatnya sedekah, hukumnya sunnah, maka pahalanya sunnah. Kemudian contoh kasus yang ketiga, kemarin waktu pembagian rapot anak kita nggak naik lah. Kalau ngamplopin terus anak naik nggak ada ngaruh apa-apa, itu namanya hadiah. Nah, umpama anaknya tetap istiqomah di kelas 4, istiqomah nggak mau pindah kan istiqomah namanya.
Lah kemudian ketika kita nanya ranking berapa tem? Wah, saya mah istiqomah mak. Di kelas 4 aja deh, saya mah nggak mau pindah kelas 5. Waduh, malu-maluin. Anaknya ustadz masa nggak naik umpama ayo. Lah kemudian saya datang ke wali kelas bawa uang 1 juta. Pak, mosok anak saya nggak naik. Anaknya si itu aja yang bapaknya preman naik. Mosok anak saya nggak naik, ini ada uang 1 juta. Kemudian rapot anak saya yang aslinya tinggal kelas 4 menjadi naik ke kelas 5. Hukumnya apa? Padahal sama-sama ngasih duit tuh ya. Sama-sama ngasih duit, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Lah sama-sama datang ke sini nih, Ini ada yang mungkin ada yang niatnya memang ngaji. Ada yang niatnya daripada pusing. Di rumah kerjaan gak kelar-kelar, cucu 8 dititip semua. Bagus diajak ngaji. Dikenalin. Anak saya kalau diajak ngaji gak mau diem begini sih. Ntar diacak-acak semua. Semalam diajak ziarah keluar Batang aja makam gak mau ditaikin, mau dipanjat. Makam luar Batang kan ada tiangnya. Mau naik, waduh wes. Nah, itu fungsi niat, membedakan ibadah dan bukan ibadah, atau membedakan tingkatan ibadah. Ini hari ini ngajinya bahas niat doang nih. Kemudian tempatnya niat. Tempatnya niat itu di hati. Mahalluha fil qalbi wa amma talaffudu, adapun melafatkan, membacakan ini mustahabun. Mustahabun itu sunnah yang wajib di hati, sementara membacanya ini hukumnya sunnah. Kita usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Ini kan membaca namanya, itu sunnah. Yang wajib itu di sini. Di sini itu enggak kedengeran wong hati itu enggak bisa ngomong. Tetapi kalau dalam masalah ini, dalam masalah sholat dan ibadah-ibadah yang makdum, maka seandainya terjadi pertentangan, seandainya artinya tahu ini pulang ngaji dari sini istirahat sebentar, jam 3 lebih sedikit azan asar, tahu kan jam 3 lebih sedikit azan asar, artinya ya tahu ini azan asar, cuma mulut ini kadang nggak kekontrol. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaat. Allahu akbar. Artinya tahu, pikirannya tahu ini sholat asar, tapi mulutnya ngomongnya duhur. Sholatnya sah apa enggak? Beneran nih? Beneran nih? Sah? Sah? Yang depan, yang depan. Kok malah nyengir. Artinya yakin tahu ini sholat asar, tapi kadang mulut itu keseleo ngomongnya duhur. Sholatnya kalau yang sebelah sini sama sebelah sini sah, sebelah depan kok ikut-ikutan. Kalau dalam urusan hablum minallah, sholat ini kan hablum minallah ya. Seandainya ini sama ini kok nggak sinkron, ininya ngomongnya asar tapi hatinya atau kebalik, maka sholatnya tetap sah. Sah. Udah tahu ini mau sholat asar, udah tahu artinya ya asar, mau sholat asar, ketika ngambil air wudhu cuman mulutnya usolli fardhu dhuhri, maka sholatnya tetap itu dengan catatan hablum. Tapi kalau hablum minan nas, urusan sesama kita ini, maka yang dibenangkan bukan hati tapi mulut. Umpama nanti selesai ngaji, ibu ketua ngumumin, ibu
nanti habis asar ada undangan dari Bu Hindun umpama, acara selamatan. Nah ibu-ibu tahu tuh orangnya welitnya naudzubillah. Kalau selamatan telurnya dibelah jadi 4. Nah kemudian karena ibu nggak enak sama ibu ketua yang ngumumin, ibu bilang, Bu hadir ya Bu. Terus ibu-ibu ngomong, iya insya Allah. Maka yang dicatat adalah iyanya itu. Walaupun artinya ngapain datang ke rumah dia telur belah 4. Belahnya aja pakai benang, nggak pakai pisau. Nah, kalau pakai pisau kan nempel di pisaunya, pakai benang. Ngapain datang ke dia? Maka yang dicatat oleh Raqib Atid adalah mulutnya. Kalau nanti habis asar kok nggak datang, maka dicatat sebagai bohong. Karena kalau urusan hablum minan nas ini yang dimenangkan adalah mulut, bukan hati. Contoh lain umpama kita ditagih hutang, udah lama ditagih mulut, akhirnya kita bikin janji manis. Insya Allah ntar tanggal 2 ya kan bentar lagi ya, Selasa depan. Tanggal 2 deh saya beresin semua. Mulutnya ngomong begitu padahal hati apaan duitnya habis buat bakar ikan umpama. Maka yang dicatat adalah mulutnya kalau ini urusan sesama kita. Tapi kalau urusan hablum minallah, kalau ini dan ini bertentangan, maka yang dimenangkan ini. Tapi kalau urusan sesama manusia ini dan ini kok beda, maka yang dimenangkan mulutnya. Maka dulu ada iklan mulutmu, nah, yang dipegang kan omongannya. Lah kalau hati siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Itu ya. Maka ketika kita sholat misalnya tidak baca usolli fardhul maghrib bisa, langsung dalam hati saya niat sholat maghrib Allah, nggak pakai baca usolli tetap sah. Atau umpama seandainya ada orang yang baru mau belajar sholat di usia yang sudah sepuh, ya Islam sih Islam, cuma ya itu KTP-nya Islam, dianya ya Islam. Wong kalau diundang selamatan ya datang kok ya. Ada akikahan ya datang, ada ya datang. Cuman dia nggak pernah sholat. Seumpama dia di umur mungkin udah hampir 60-an. Ia baru belajar sholat, kemudian dia datang ke ibu untuk minta diajarin, Bu, saya ajarin sholat dong. Maka ibu langkah awal ngajarinya jangan diajarin yang sunnah, tapi langsung ajarin yang wajib. Nggak perlu diajari usolli fardhu dhuhri. Nanti sebulan baru niat 1 sholat, 2 bulan, 5 bulan baru 5 waktu, baru bacaan niat nggak kelar-kelar. Maka yang diajarkan baca Fatihah, takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar mah tahu lah ya, yang wajib-wajib. Nah, ini niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat itu berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian dalam rukun sholat itu sendiri, ini saya kutipkan dari kitab lain. Rukun sholat yang 18 itu tadi itu dibagi menjadi 5 macam jenis. Kan semuanya rukun sholat itu ada 18. Kita ikuti kitab ini, walaupun nanti misalnya baca buku lain ada 14. Yang 18 dari rukun sholat itu dibagi menjadi 5 kelompok. Misalnya kayak begini. Ini yang hadir jamaah ini umpama 60 orang. Lah dari 60 orang ini dibagi 5 kelompok. Ada yang kelompok 1 yang asli tinggal di gang 1, kelompok 2 yang tinggal di gang 2, umpama begitu.
Lah rukun sholat yang 18 itu juga dibagi menjadi 5. Satu, ada namanya rukun qalbiyah, yaitu rukun yang dari hati. Qalbi, bukan kalbi. Kalau kalbi mah asu. Ya kalau kalbun pakai kaf artinya asyu. Kalau qaf qalbun artinya hati. Ada rukun sholat yang itu adalah kerjaannya hati, tidak berupa bacaan, tidak berupa gerakan, tapi hati. Apa itu? Yaitu niat itu tadi. Niat itu kan tidak berupa gerakan, juga bukan berupa bacaan, tetapi hati. Itu namanya rukun qalbiyah, rukun yang dari hati. Qalbiyah, qaf lam ba ya ta, qalbiyah, bukan qobliyah. Kalau qobliyah mah sebelumnya. Kalau kalbiyah asu. Kalau qalbiyah hati. Yang kedua ada namanya rukun qauliyah, yaitu rukun yang berupa bacaan. Qauliyah, qaul itu qaul kan bacaan. Rukun qauliyah yaitu rukun yang berupa bacaan. Lah rukun yang wajib dibaca dalam sholat itu cuma ada 5. Yang wajib dibaca dalam sholat kita itu cuma 5. Yang lain berarti tidak wajib. Yang pertama takbiratul ihram itu wajib. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat lantar kalau salam sisanya apa satu? Kalau udah salam duluan sholawat. Yang kelima salam yang pertama. Yang wajib dibaca cuma 5 ini loh. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. Yang wajib dibaca cuma itu, selain 5 itu tidak wajib. Berarti ditinggal aja ya jangan kalau bisa. Ibarat orang makan, bahan pokoknya kan kita orang Indonesia ini kan nasi. Nasinya orang sholat itu ya cuma takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Cuma 5 itu. Nah yang lain-lain itu mah lalapan lauknya. Nah yang ketiga ada namanya rukun fi'liyah, rukun yang berupa gerakan, rukun berupa pekerjaan. Apa saja? Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Di sholat wajib berdiri, itu wajib hanya di sholat wajib. Di sholat sunnah walaupun masih seger buger kayak ibu-ibu begini masih kuat seger buger, sholat sunnah dengan duduk boleh. Cuman takutnya dibilang nggak syukur, masih bisa berdiri kok sholat sambil ngedeprok. Apalagi kalau berjamaah kok deprok semua. Misalnya traweh apa sholat id gitu ya. Misalnya nanti Idul Fitri di sini ngadain, dikarenakan ini sholat sunnah maka jamaah kita laksanakan dengan duduk. Umpama ntar orang-orang yang lihat yang gak ngaji, kok sholat banyak duduk pada gempor apa ya? Boleh, tapi saya sendiri belum pernah praktekin. Kalau ditanya udah pernah belum? Selama saya masih kuat berdiri, berdiri. Kecuali kalau pas lagi sakit, lah urusan lain. Yang saya maksud seandainya ibu masih kuat seger buger, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain-lain, duduk terus boleh. Boleh.
Lah iya, ibarat nasi masih bisa ngunyah mosok di blender. Ya kan enaknya dikunyah ya. Lah iya. Tapi seandainya pengen nasi di blender ya boleh kok. Berdiri, kemudian rukun qaul fi'li yang kedua ruku. Kemudian iktidal. Kemudian duduk sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk di tahiyat akhir. Itu yang berupa gerakan. Ada yang namanya iktibari. Iktibari itu tumak ninah. Tumak ninah itu kan bukan berupa ucapan, bukan berupa gerakan, juga bukan hati. Yo, wes opo itu namanya? Yo, diem tok. Tumak ninah itu kan diem, nggak ngapa-ngapain. Ya wes, pokoknya itulah diem. Iya kalau niat masih pakai hati, Fatihah pakai mulut, berdiri pakai fisik. Lah kalau tumak ninah pakai apa? Nah, maka penulis kitab ini memakai bahasa namanya iktibar. Yang kelima, yang terakhir jenis rukun sholat itu adalah maknawi. Maknanya artinya diambil dari maknanya bahwa sholat itu harus tartib alias urut. Nah itu kalau urut itu kan bacaan yo bukan, gerakan bukan, terus hati yo bukan. Nah maka disebut dengan maknawi. Ini 5 macam rukun sholat. Rukun yang ada 18 itu dikelompokkan menjadi 5. Ada yang berupa hati yaitu niat. Ada yang bacaan 5 macam itu tadi. Ada yang gerakan mulai dari berdiri sampai duduk di tahiyat akhir. Kemudian ada iktibari namanya tumak ninah, dan yang kelima adanya namanya maknawi yaitu tartib. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan. Monggo.